Blitzer, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Kalaupun nggak sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Saya senang sekali karena hari ini ada program spesial, wawancara eksklusif bersama seorang perempuan inspiratif yang ada di Surabaya. Dan beliau sangat berpengaruh tentunya pada dinamika dan juga produktivitas perempuan-perempuan yang ada di kota Surabaya. Dan beliau mendampingi Bapak Eri Cahyadi sejak 26 Februari 2021. Dan hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini Women Blitzer dan juga hari jadi womenblitz.com yang ke-7 tahun, saya akan menghadirkan wawancara eksklusif bersama Ibu Rini Indriani, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Oke, selamat pagi, siang, apapun yang ada di rumah, mungkin kalau nontonnya malam ya selamat malam gitu ya Bu ya. Apa kabar Bu Rini? Baik, alhamdulillah Mbak Lili, sehat semuanya. Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu, setahun kerasa nggak Bu mendampingi Bapak Eri? Kerasa banget ya. Karena ini dunia baru buat saya dan ada beban lumayan ya, beban mental yang harus kami tanggung, tetapi yaitu kita niatkan semua itu dengan hati ikhlas, dengan untuk kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan umat, insya Allah diberi jalan. Jadi sekarang jalannya seperti air yang mengalir ya, alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kemudahan selanjutnya. Apa Bu yang mungkin paling kerasa nih Bu, apa yang berubah semenjak mendampingi Bapak yang sekarang ini udah, wah aktivitasnya luar biasa ya Bu ya. Hal kecil nih Bu. Waktu yang pasti ya, berubah. Jadi momen saya ketemu anak-anak, momen saya ketemu Bapak itu sangat minim sekali. Jadi kadang-kadang kita curi-curi waktu di sela-sela waktu, kalau ada itu kita ketemuan di kediaman, kadang-kadang kita makan bareng gitu. Itu waktu sekarang tuh hal yang berharga buat kami. Jadi sangat kehilangan waktu untuk keluarga gitu, tapi insya Allah kita masih bisa berbagi. Iya, dinikmati ya Bu ya. Dinikmati, disyukuri ya. Disyukuri ya. Tapi ada nggak Bu sesuatu hal yang mungkin kalau zaman dulu itu bangun masih bisa masak misalkan. Nah kalau sekarang masih bisa nggak Bu masak? Oh bisa banget. Jadi saya itu termasuk, Bapak itu termasuk orang yang suka masakan rumahan ya. Oh, ya. Jadi anak-anak juga terbiasa dengan masakan rumahan. Jadi saya itu biasanya mengatur jadwal itu di atas jam 9. Itu sudah pasti, kecuali kalau ada memang yang tidak bisa ya, itu baru saya pagi. Tapi selama saya yang mengatur jadwal, saya minta di atas jam 9, sehingga saya sempatkan untuk masak, saya siapkan untuk anak-anak, itu sudah kewajiban. Nah, Women Blitzer kita hari ini dalam rangka Hari Kartini kita mau membahas soal Kartini. Kalau dulu di era 1911, sosok Kartini berjuang untuk menyuarakan kebebasan perempuan bisa bersekolah lagi sama dengan para pria. Nah, kalau sekarang Kartini masa kini seperti apa nih Ibu Rini, menurut Ibu Rini? Kalau Kartini menurut saya, Kartini sekarang itu harus multi talent ya, harus semua bisa. Ini tidak bicara tentang emansipasi saja, tetapi bagaimana peran wanita itu bisa multitasking ya. Jadi dia juga harus bisa berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, dia juga harus bisa berperan sebagai istri dari suaminya, dia juga harus berperan sebagai ibu di dalam lingkungan kantornya. Jadi multitasking, dia harus bisa menjadi ibu yang luar biasa. Tapi kalau kita merujuk ke kota Surabaya nih Bu, sebenarnya seberapa besar nih Bu perempuan yang ada di kota Surabaya dalam berkontribusi ke kotanya sendiri nih Bu? Oh, peran perempuan di kota Surabaya itu luar biasa. Contoh kader-kader ya, kader-kader saya berbicara di PKK ya. Kader-kader itu luar biasa. Kader-kader kami itu kan rata-rata semua perempuan ya. Perempuan, pergerakan mereka tuh luar biasa. Mereka sangat membantu sekali pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya masyarakat, dukungan support masyarakat, terutama kader-kader. Jadi kader-kader, misalnya contohnya pada saat kemarin COVID-19, kita membentuk Pendekar Biru, di mana mereka itu karena dulu masih takut ya untuk vaksin, masih
kesadaran masyarakat untuk pentingnya vaksin itu masih kurang. Sehingga kita door to door tuh, kita dibantu sekali oleh kader-kader pendekar biru uri untuk ayo yuk mau vaksin yuk, ayo ini aman begini. Itu door to door. Mungkin kalau sekarang orang sudah kesadarannya sudah tinggi ya, sehingga tanpa disuruh kadang-kadang mereka cari ada vaksin mana nih yang ada buka gitu. Kalau dulu kita dari itu salah satu perannya wanita untuk pembangunan kota Surabaya, sehingga COVID di kota Surabaya bisa melandai. Kemudian itu peran dari wanita banyak sekali. Iya. Baik, tapi kalau di Surabaya sendiri nih Bu, ada tidak sosok perempuan Kartini masa kini yang mungkin di mata Ibu Rini itu bisa dijadikan satu sosok inspirasi sebagai Kartini masa kini? Kalau saya disuruh memilih tokoh inspirasi di Surabaya, sulit ya. Karena menurut saya semua perempuan itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut saya semua menginspirasi, karena misalnya ada ibu rumah tangga yang bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Dia itu seorang direktur, kemudian dia ibu rumah tangga yang sukses, anak-anaknya sukses, itu sangat menginspirasi dari sisi yang sana. Tapi ada juga ibu-ibu kader yang luar biasa, yang sepuh-sepuh loh Mbak, usianya 70 tahun, tapi luar biasa Mbak. Dia tidak mengenal lelah untuk terus masih turun untuk mendampingi warganya. Itu luar biasa, itu juga sangat menginspirasi. Sehingga saya bilang semua menginspirasi buat saya. Lalu kalau peran di sisi lain tadi, perempuan di kota Surabaya ternyata punya peran melandaikan kasus COVID yang ada di Surabaya. Betul. Kalau dalam bidang perekonomian nih Bu, seberapa besar nih para perempuan-perempuan ini yang ada di kota Surabaya, khususnya karena sekarang ini kita ada di Surabaya Kria Galeri gitu, tempatnya para UKM yang ada di kota Surabaya. Seperti apa Bu? Oh, besar juga. Karena pelaku UMKM kita hampir 90% itu adalah perempuan. Pengrajin tas, kemudian makanan, kemudian handicraft, macam-macam itu rata-rata ibu-ibu. Perannya perempuan itu luar biasa karena pelaku UMKM itu rata-rata adalah perempuan. Kita memberdayakan perempuan, jadi kita latih mereka, kemudian produk-produk kita yang produk UKM itu kan macam-macam deh Mbak. Ada yang mungkin dia baru pemula, kemudian ada yang mungkin sudah medium yang sudah bagus tapi mungkin packagingnya kurang bagus. Ada juga yang mungkin sudah oke sampai dia keluar negeri, keluar kota gitu ya. Itu macam-macam, sehingga kita bina mereka, kita beri pelatihan sesuai dengan level-levelnya mereka, sehingga kita berdayakan mereka. Nah, pengen tahu nih, mungkin perempuan-perempuan di Surabaya atau kota lainnya juga pengen tahu bagaimana Bu, kalau misalkan kita ini sudah punya usaha nih, pengen jadi binaan di kota Surabaya khususnya. Lalu kalau itu ada bisa ekspor tuh sebenarnya apa kriterianya Bu? Kalau binaan nanti bisa lewat Disdak ya. Kita ada Disperindak, kemudian ada bisa juga melalui kecamatan masing-masing. Karena di PKK itu, di kantor saya PKK, itu kita punya store ya seperti ini, cuman mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi di situ ada UKM-UKM di Surabaya dari 31 kecamatan muter gantian. Mereka semua berkesempatan untuk bisa saya tampilkan di sana. Kami memfasilitasi karena produk itu kalau kita kan bantu memasarkan ya, segitu banyaknya produk kalau nggak memasarkan buat apa gitu ya. Yang penting kan pemasarannya begitu ya. Itu salah satunya itu, sehingga teman-teman yang mungkin ini bisa melalui kecamatan, kemudian bisa melalui Disperindak. Untuk standar-standar yang untuk ekspor atau yang bisa itu kan melalui kurasi. Nah, yang menentukan kurasi itu adalah Disperindak. Saya kan kebetulan juga selain ketua PKK, ketua Dekranasda. Iya, ketua Dekranasda. Betul. Nah, kami di sini membantu kurasi sehingga berimbang, karena Dekranasda ini ada yang dari desainer, ada yang dari pengrajin. Kita punya passion sendiri-sendiri, sehingga kurasi itu lebih akurat ya dari segi misalnya jahitannya kurang rapi. Itu kan termasuk kurasi, karena kita harus bersaing dengan produk-produk luar, dengan produk-produk branded dan lain-lain. Tetapi tidak kalah, produk-produk UMKM sebenarnya punya potensi kualitas yang luar biasa. Kualitasnya bagus. Ketika ditolak
atau tidak diterima kurasinya, bukan berarti produk Bapak Ibu itu gagal. Iya. Itu justru menjadi motivasi, menjadi pemicu, aku harus lebih baik lagi. Kenapa kok aku ditolak? Karena mungkin produk saya kurang apa, sehingga ada motivasi untuk memperbaiki. Kalau nggak gitu nggak bisa berkembang, nggak bisa maju ya. Ya biasanya seperti itu ya Bu ya. Betul. Tapi saya kebanyakan tuh melihat sebenarnya hasil baik itu kreasi-kreasi ataupun produk-produk lainnya. Kalau UKM tuh mereka tuh benar-benar mencurahkan gitu. Betul. Tapi kekurangannya terkadang bingung mau memasarkan, Bu. Iya, betul. Makanya di sini tugas dari pemerintah kami adalah untuk membantu memasarkan. Salah satunya dengan adanya SKG ini. SKG kami ada beberapa tempat ya. Salah satunya di MER. Kemudian juga kita ada Epeken ya. Kemudian kita ada juga beberapa basar atau kegiatan-kegiatan untuk membantu memasarkan. Karena pemerintah ya bisanya seperti itu, berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pemasaran. Iya. Tapi UKM-nya juga harus semangat ya. Kalau kita pemerintahnya sudah semaksimal mungkin, seupaya mungkin untuk membantu UKM-nya, kalau UKM-nya nggak mau maju, nonsen, nggak bisa. Iya, betul. Itu yang paling penting. Iya, paling penting sekali. Karena terkadang menumbuhkan semangat tuh agak-agak susah-susah gampang ya Bu ya. Betul. Kayak mungkin ada yang bagaimana dengan mereka yang ini Bu, udah punya usaha tapi berpikirnya itu terlalu overthinking juga. Mungkin iya juga, kayak kompetitornya kok banyak banget. Mana mungkin aku bisa laku kayak gitu Bu. Jadi mindset pengusaha itu harus kita rubah dulu. Belum tentu barang kita itu tidak laku, jangan. Apalagi sekarang Surabaya kita punya moto kolaborasi, sinergi, gotong royong. Seperti kita bekerja sama dengan Tokopedia, kita bekerja sama dengan beberapa instansi, dengan beberapa OJK, bank, itu usaha kami untuk membantu memasarkan, untuk membantu. Tetapi ya gitu, tetap harus UMKM-nya harus berjuang, harus semangat. Betul sekali. Bu, balik lagi ke perempuan. Ada nggak Bu, mungkin pengalaman yang Bu Rini sempat bertemu dengan para perempuan yang ada di Surabaya, mereka punya potensi, namun mereka kadang suka rendah diri, atau kalau sekarang mungkin bahasanya ada soal kesehatan mental ya Bu ya. Lewat sosial media, para perempuan ini sering membandingkan diri mereka dengan perempuan-perempuan yang lain gitu. Nah, Ibu Rini bagaimana Bu melihat fenomena ini, dan gimana kita sebagai perempuan juga membentengi dari terpaan banyak sekali itu tadi di sosial media yang wah kok dia gini ya. Iya, betul. Mungkin yang pertama adalah syukur ya. Kita harus bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang kita punya, itu yang nomor satu. Ketika kita sudah mensyukur apa yang kita punya, insya Allah kita akan menerima apa adanya kita. Dan mungkin lebih baik, lebih bijak dalam menggunakan sosmed. Itu sangat penting ya, terutama juga anak-anak banyak yang sekarang. Jadi kalau menurut saya, untuk semua perempuan sosmed itu penting ya untuk saat ini memang penting ya sekarang, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya dan tetap semangat. Insya Allah Allah itu sudah menciptakan manusia itu udah sangat sempurna deh, dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bu, kalau perempuan-perempuan muda nih Bu, ada nggak Bu program-program juga yang digagas oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa mengaktifkan nih para perempuan-perempuan kreatif yang ada di Surabaya? Banyak kegiatan yang diadakan pemerintah, dari kita ada pelatihan-pelatihan ya, dari DP3A itu ada pelatihan-pelatihan untuk perempuan-perempuan mitigasi bencana. Jadi perempuan ini kan ibu-ibu terutama ya, itu kan yang selalu ada di rumah ya. Sehingga kalau ada bencana, mereka pertama kali yang tahu bencana itu kan ibu-ibu yang harus sigap. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu untuk sigap. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan untuk produk-produk UKM, untuk pemberdayaan wanita. Itu juga ada kita. Kemudian juga ada
program-program apa namanya pemberdayaan wanita dari Dinas Pendidikan. Dia punya program untuk anak-anak perempuan yang bermasalah, sehingga bekerja dengan apa konsul psikologi ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Banyak sekali yang Itu tidak terbatas umur ya, Bu? tidak terbatas umur karena karena kondisi pandemi ini luar biasa ya. Iya. Permasalahan itu bukan hanya di orang dewasa, anak-anak itu ternyata menjadi masalahnya juga lumayan banyak yang timbul, sehingga tidak terbatas umur. Iya. Jadi kalau misalnya perempuan-perempuan yang ada di Surabaya ingin aktif dan berkontribusi, bisa langsung searching, juga ada banyak ya, Bu ya? Banyak program sekali. pemerintah Kota Surabaya Ya, itu bisa menemukan bisa. dinas mana, tinggal ke sana Betul, gitu ya, Bu ya? betul. Iya. Jadi kita bersinergi ya, di PKK juga ada, di Kranasda juga ada. Jadi kita bersinergi. Oke, baik. Lalu mungkin pesan nih, Bu, untuk para perempuan di Kota Surabaya, perempuan yang mungkin masih muda, produktif, yang saat ini mungkin punya banyak mimpi juga gitu, dan ibu-ibu lainnya juga yang sekarang ini di usia produktif, memiliki usaha, apa yang tetap kita miliki untuk menjadi Kartini masa kini? Untuk seluruh perempuan yang ibu-ibu yang bukan ibu-ibu aja ya, untuk seluruh perempuan di Surabaya tetap menjadi perempuan yang hebat ya. Jadi kita perempuan itu bukan hanya sekedar emansipasi, perempuan bisa menjadi sekarang perempuan sudah terbuka ya, bisa menjadi pegawai negeri, kepala dinas perempuan banyak, direktur juga banyak. Tetapi jangan lupa bahwa perempuan itu sudah menjadi kodratnya bahwa menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri dari suami. Tapi saya mau, tadi udah ngomong nih, kita harus gali tipsnya ya. Tadi udah pesen tips-tipsnya nih, Bu. Cara membagi waktu seperti apa? Apakah Bu Rini ini harus mencatat ya kan? Hari ini bangun jam segini. Harus supaya kita bisa ini, atau sebelum bangun tidur kayaknya oh iya, aku lupa ini. Nah, ada nggak, Bu, ritual-ritual khusus dari Bu Rini itu? Iya, jadi kalau khusus sih enggak ya, kita mengalir saja. Kalau untuk komunikasi, kalau intens kita punya grup, ada grup isinya cuma berempat, anak saya 2, bapak sama saya, sehingga komunikasi kita mungkin sekarang lebih ke arah sana. Tetapi saya itu selalu berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau bapak agak susah ya, karena kan kegiatannya banyak. Kalau saya masih, walaupun kegiatan saya banyak, tetapi saya tetap memprioritaskan anak-anak. Hanya untuk makan bareng aja. Kita makan di mana, di luar gitu. Jadi saya yang harus mengalah, sehingga saya bilang sama ajudan nanti kalau kayak misalnya anak saya, Bu, aku habis ujian nih, ayo kita makan di luar. Jadi saya harus memilih-milih ya. Jadi oke, ibu ada waktu nih, cuma segini nih. Nanti setelah itu ibu ada lagi. Itu kita benar-benar maksimal. Jadi quality time ya, bukan kuantitas tapi quality time. Sabtu Minggu saya kurangi kegiatan. Kalau memang saya bisa kurangi, saya efektifkan hari biasa. Tapi hari Sabtu Minggu saya libur. Kalau memang tidak bisa, kalau memang bisa diatur ya. Tapi kalau enggak, paling tidak sampai seharian, setengah hari ada waktu bareng anak-anak. Begitu juga dengan bapak, kita punya komitmen kalau hari Minggu usahain ya kita ada momen untuk keluarga. Kalaupun misalnya bapak nggak bisa tinggal, kadang-kadang kita ketemu di mana, janjian ketemu di mana, jam berapa yang beliau bisa, ya udah gitu. Kalau berbicara soal Bu Rini ini kan mungkin banyak orang yang nggak terlalu tahu nih kesukaannya Bu Rini ini apa. Nah, ini momen ini saya mau tanya nih. Bu Rini itu kesukaan atau me time-nya itu apa sih, Bu? Me time saya tuh ya hanya tidur, langsung sambil nonton TV gitu ya, sambil santai. Itu udah me time banget loh buat saya. Sambil nonton TV gitu, santai gitu. Nontonnya apa nih, Bu? Kenapa? Korea, nonton Korea? Salah satu ya, iya. Kadang-kadang berseri kan kalau Korea itu. Kadang-kadang ada waktu gitu sampai sekalian gitu. Jadi dicepetin gitu. Pokoknya kalau nggak kan penasaran ya. Sedangkan untuk nonton kan nggak punya waktu saya gitu. Jadi yang penting tahu cerita, oh begini gitu. Jadi supaya nggak penasaran gitu. Jadi kalau nonton TV, nonton film sambil santai itu tuh udah me time banget buat saya. Tapi kalau ini Bu masak, Bu sukanya masak apa, Bu, buat anak-anak?
Gini sih, kesukaannya Bapak apa, Bu? Oke, kalau Bapak itu senengannya tuh bakso, senengannya beliau tuh masakan Indonesia, masakan Jawa. Oke, Bu. Senengannya tuh beliau masakan Jawa gitu. Coto ayam, itu hobi banget. Bisa dalam 1 bulan tuh sampai berapa kali itu makan soto ya, doyan banget sama soto. Nggak susah berarti, Bu ya? Enggak, Bapak tuh enggak susah. Ya itu karena kebiasaan ya. Dari dulu di rumah beliau juga ibu suka hampir setiap hari masak, sehingga kebiasaan masakan rumahan itu dari dulu udah gitu. melekat, jadi Yeah. Beliau tuh lebih senang masakan rumahan daripada beli gitu. Jadi kalau misalnya nih pernah suatu saat tuh saya yang sibuk banget yang nggak sempat masak gitu ya. Pertanyaannya simpel tapi menusuk ya. Kamu nggak masak gitu. Waduh. Wah, kalau udah gini berarti udah harus masak nih ya. Udah waktunya masak nih. Kalau sering beli kan dia tahu ya ini bukan masakan saya gitu. Kamu nggak masak ya gitu. Wah, itu udah tusukan tuh saya. Berarti saya besok harus masak nih gitu. Jadi gitu. Bapak nggak rewel sih, alhamdulillah. Yang penting masakan rumahan ya. Semua yang paling doyan tuh soto ayam. Favoritnya ternyata soto ayam. Soto ayam. Sama jauh-jauh. bakso. Iya. Bakso manapun dia udah hafal tuh. Ini bakso ini ya, udah tahu dia. Kalau Ibu sendiri nih udah masakin Bapak, anak-anak. Ibu sendiri sukanya apa, Bu? Saya sukanya pentol. Nggak jauh-jauh dari Bapak ya? Bakso Simpel, pentolnya ya, Bu ya? Masakan Korea atau apa tidak bisa mengalahkan pentol. Pentol tuh nomor 1 menurut saya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Ya, Bu, sama-sama. atas waktunya hari ini. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Ibu Rini. Mengenal lebih dekat, mengenal lebih dekat keluarga juga. Ya. Ternyata di rumah itu sesuatu yang sederhana itu sangat disyukurin. Iya, betul. Ya, luar biasa. Woman Blitzer, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita, like dan juga komen. Follow juga sosial media kita di @womanblitz dan klik womanblitz.com for your daily inspiration. Terima kasih. Terima kasih.